Ini ada dari Bapak Dr. Insinyur Sri Hartono. Nah, Pak Mukti kayaknya bisa cerita nih tentang Pak Ya, Sri Hartono. Pak Sri Hartono ini adalah CEO dari PT BMJ sama CPJ, dan juga beliau adalah pengajar menjadi dosen di beberapa universitas di Jakarta. Beliau punya pengalaman yang luar biasa sekali. Dari bawah sampai ke atas, berbagai CEO dia pernah tempati, Mas Berto. Baik, dan pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi yang berjudul Great Disasters, Business Challenge Between Optimism and the Uncertainty of Hope. Nah, sekarang sudah hadir bersama kami, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Dr. Sri Hartono. Selamat pagi Pak Sri Hartono. Suaranya Ini Pak Sri waktunya Hartono. sudah bergabung. Selamat pagi Pak Sri. Ya, selamat pagi Mas Berto dan Pak Dr. Mukti Ali. Sehat Wah, semuanya? ini sudah muncul ya, alhamdulillah. Sehat Pak Sri Hartono. Pak Sri, boleh tidak diceritakan sekilas sebelum presentasi Bapak, apa sih Pak yang Bapak mau akan sampaikan Pak? Ya, baik. Terima kasih sekali untuk waktunya. Jadi kita semuanya memahami bahwa kondisi saat ini semua para pebisnis di dunia dan juga di Indonesia itu mengalami permasalahan yang cukup serius. Kenapa? Karena kita tahu bahwa lingkungan yang ada sekarang ini sudah tidak sangat kondusif untuk kita para pelaku bisnis. Pertanyaannya adalah ke depan tuh mau seperti apa nih kita? Mau bertahan? Kemudian apakah kita mendingan berhenti saja, kembali menjadi karyawan lagi? Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama Pak Dr. Mutali dan juga Mas Birto. Wah, luar biasa Pak Sri. Mas Berto, saya pikir kita nggak perlu panjang dan lebar, karena teman-teman peserta pasti sudah ingin menanti pembicara-pembicara kita yang keren-keren, Mas Berto. Siap, baik. Kita putar sekarang video presentasi dari Pak Dr. Sri Hartono. Kepada operator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sekali kepada panitia pada kesempatan hari ini saya berikan kesempatan untuk tampil pada rangkaian webinar series yang diselenggarakan oleh EECIM, dan topik besar pada kesempatan pagi hari ini adalah COVID-19, krisis, respon, dan kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, topik saya pada kesempatan hari ini adalah berjudul tantangan bisnis di antara optimisme dan ketidakpastian harapan. Sebuah topik yang sangat tepat karena kita berada pada kondisi di mana kita mengalami pandemik yang luar biasa dan kita tidak tahu apakah untuk berbisnis masih ada harapan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang negeri tercinta Indonesia, tentunya kita selalu tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memang sering sekali tertimpa bencana. Kita sangat sering sekali mengalami gempa bumi, banjir bandang, kebakaran hutan yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang. Kemudian pandemi penyakit yang banyak sekali. Permasalahan yang lain ditambah dengan kondisi di mana tingkat kepatuhan masyarakat yang masih sangat rendah. Kemudian kita semuanya paham fasilitas infrastruktur di negeri tercinta ini masih belum merata. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang COVID-19, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan tentang pengalaman kita dengan pandemik-pandemik sebelumnya. Kita pernah mengalami begitu banyak pandemik seperti difteri, kolera, polio, kemudian demam berdarah, kemudian kita juga mengalami kondisi sampai hari ini sebagai negara dengan jumlah penderita TBC nomor 3 terbesar di dunia setelah Cina dan India. Kalau kita bandingkan dengan COVID-19 saat ini, di mana penderita TBC itu setiap tahun jumlahnya hampir 1 juta, itu sekitar 845.000 orang dengan angka kematian per tahun 60.000 orang. Dan saya melihat kita masih santai-santai saja rasanya. Nah, kalau kita melihat dari sisi kondisi COVID-19 saat ini, kita paham sesuai dengan angka yang saya peroleh pada saat saya menyusun materi ini, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia berjumlah 21.745 orang. Dan pasien yang meninggal karena COVID-19 ini adalah sebanyak 1.372 orang.
Bandingkan dengan jumlah penderita TB yang saya sampaikan di depan tadi. COVID-19 ini telah menyebar ke semua provinsi di Indonesia. Kita tahu, data sudah menjelaskan itu. Kemudian kalau kita mengumpamakan dalam bentuk kurva, saat ini kurva kondisi jumlah penderita di Indonesia itu kita berada pada lereng untuk menuju puncak. Yang turunnya kapan pun kita tidak tahu. Kemudian kita juga cukup prihatin karena sistem pelayanan kesehatan di negeri kita ini masih belum sempurna. Dan permasalahan yang lain adalah masih belum merata di hampir di semua daerah di Indonesia. Nah, implikasi dari kondisi itu tentunya akan berdampak pada sektor bisnis, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengelompokkan kondisi akibat COVID-19 dari para pebisnis di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok bisnis yang sudah tertekan dan sulit untuk bertahan. Penerbangan, perdagangan, kemudian tourism, transportasi, semuanya kita udah hancur-hancuran. Pertambangan semuanya sudah pada berhenti. Banyak pabrik tekstil yang sudah tutup di mana-mana. Kemudian yang bertahan itu lebih banyak malah justru sektor pertanian, perikanan, kehutanan, listrik, masih bisa, angkutan mungkin bisa berjalan tapi masih terseok-seok. Dan yang masih bisa meningkat atau bertumbuh itu pada sektor informasi komunikasi, kemudian jasa keuangan dan perbankan, dan termasuk dalamnya adalah asuransi, dan yang terakhir adalah jasa kesehatan dan juga obat-obatan. Itu masih mengalami pertumbuhan yang sangat baik sekali. Kebetulan saya adalah pemain bisnis di sektor kesehatan, Ibu sekalian. Nah, dari kondisi ini dan hasil diskusi saya dengan begitu banyak CEO di Indonesia, mereka banyak bertanya pada saya. Jadi ada ratusan pertanyaan, tapi saya coba mengambil 5 pertanyaan para CEO yang dilontarkan pada waktu diskusi dengan saya. Yaitu apakah COVID-19 itu adalah akhir bisnis saya? Kemudian apakah saya masih mampu melanjutkan bisnis? Kemudian apakah saya harus berganti bisnis? Kemudian apakah bisnis saya sudah tidak sesuai era saat ini? Dan yang terakhir, apakah pandemik ini akan mengubah perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya? Nah, untuk ini marilah kita membahas satu persatu dan harapan saya, Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan pada akhir sesi ini setelah cerita ini selesai. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan apakah COVID-19 adalah akhir bisnis saya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kita tahu bahwa perubahan lingkungan yang baru, kondisi setelah adanya COVID, itu dampaknya luar biasa. Karena sudah seperti saya jelaskan di depan tadi, ada yang sudah berhenti total sama sekali, ada yang sudah masih berjalan tapi sudah terseok-seok, kemudian ada sebagian yang masih bertumbuh. Nah, saya akan membahas hanya fokus pada bagaimana kalau usaha yang masih berjalan. Saya sih yakin bahwa kalau Bapak Ibu sekalian merubah model layanan, bisnisnya tetap akan bisa bertahan. Anda nggak bisa lagi cuman menunggu bola, Anda harus menjemput bola. Kalau dulu alergi atau bahkan tidak mau masuk ke dunia online atau menggunakan yang namanya digital marketing, sekarang nggak bisa lagi. Karena semua orang ada di rumah, bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Salah satunya adalah dengan menggunakan online tadi. Kemudian kita tidak bisa lagi menjual produk yang jumlahnya itu saja, variasinya tidak ada, lain produknya nggak pernah berkembang. Sehingga kunci untuk menjawab pertanyaan ini adalah satu, kita harus dipaksa untuk lebih kreatif. Kemudian Anda tidak bisa bekerja dengan cara yang biasa saja. Anda harus bekerja dengan cara yang berbeda. Melakukan pekerjaan dengan extraordinary. Tidak bisa mengerjakan dengan cara yang business as usual. Nggak bisa lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan yang selanjutnya, apakah saya mampu melanjutkan bisnis? Kembali lagi, jawabannya iya dan tidak. Kemudian kalau kita memahami secara mendasar, sebetulnya COVID-19 ini hanya akan menghentikan secara sementara, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita sementaranya bisa pendek, bisa panjang. Nah, supaya kita bisa memenahan kondisi ini, tentunya manajemen tata kelola keuangan menjadi kuncinya. Kemudian dipaksa sebagai pebisnis kita harus melakukan efisiensi di semua lini. Kemudian kita harus mencoba membangun sebuah budaya bagaimana satu karyawan bisa mengerjakan banyak pekerjaan atau multitasking. Sehingga kunci dari pertanyaan ini mampu melanjutkan bisnis atau tidak adalah perbaiki tata keuangan, kemudian lakukan penghematan, kemudian justru lakukan bagaimana Anda meningkatkan kemampuan skill daripada karyawan Anda yang jumlahnya semakin sedikit tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya harus berganti bisnis? Pertanyaan konyol sebetulnya. Wong kita punya pengalaman yang panjang saja kita terpuruk, apalagi kita masuk ke
bisnis yang baru. Kita paham bahwa kondisi COVID itu membuat para pebisnis takut, cemas, kemudian ragu-ragu dalam pengambil keputusan. Dan di dalam bisnis tidak ada yang salah, Bapak Ibu sekalian. Yang salah itu kalau kita tahu ada peluang bisnis, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu baru salah. Sehingga kunci dari pertanyaan ini adalah, saya sarankan untuk lebih keep fokus pada bisnis yang sekarang, kemudian upayakan kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang pasar dan juga konsumen. Di pasar kita bicara mengenai persaingan, kemudian bicara konsumen kita bicara mengenai selera pasar, dan kebutuhan pasar itu seperti apa. Nah, kemudian apakah bisanya sudah tidak sesuai dengan era saat ini? Kita semuanya paham. Perubahan pada waktu transportasi konvensional ke transportasi online itu bencana, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Maret itu masih normal. Maret ke sini pandemi bencana. Pengalaman yang pertama yang bisa menyesuaikan dengan kondisi perubahan dari konvensional ke online itu adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan konsumen. Sehingga kunci sukses di dalam mengatasi ini untuk bisa mengatakan bisa ada sesuatu tidak, seberapa bisa Anda melakukan adaptasi atau Anda adaptif dengan kondisi perubahan itu sendiri, kemudian tingkatkan layanan kepada pelanggan Anda. Nah, kemudian apakah pandemi ini akan mengubah perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya? Otomatis. Kita tahu bahwa COVID-19 ini meluluhlantahkan kondisi ketahanan keuangan rumah tangga siapapun. Kemudian perubahan pola konsumsi yang ada sekarang, otomatis konsumen akan semakin hati-hati dan juga lebih bijaksana dalam membelanjakan uangnya. Nah, otomatis para pebisnis juga harus lebih hati-hati nih dalam investasi. Kita tidak bisa lagi investasi asal-asalan tanpa ada yang namanya investigasi pendahuluan. Bagaimana kita melakukan perencanaan yang lebih bagus. Kemudian kita harus menyusun yang namanya contingency plan, option-option dan seterusnya. Sehingga kehati-hatian dan akurasi data dari informasi pasar itu adalah kekuatan buat kita untuk memahami perubahan perilaku konsumen di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada slide ini dijelaskan bahwa sebetulnya kita semua ini tidak berada pada kapal yang sama. Tapi kita semuanya sekarang ini menghadapi permasalahan yang sama, yaitu bencana pandemi. Sehingga untuk mengatasi ini kita harus bersama-sama, kemudian ikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, jaga jarak, baik fisik maupun sosial, kemudian biasakan cuci tangan di setiap kesempatan, menggunakan masker dimanapun Anda berada, dan insya Allah dengan cara itu kita bisa segera menghentikan penyebaran COVID-19 yang semakin tidak bisa diatasi dengan baik. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi Alberto. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sri Hartono atas presentasi yang sangat baik. Ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sekalian nanti silakan bisa mengajukan pertanyaan yang ada di kolom Zoom group chat atau di komen YouTube. Sudah ada pertanyaan, Pak Mukti? Ya, ini ada yang langsung Saya masuk. sudah punya satu di sini. Sudah ada? Coba dibacakan Pak Berto. Ya, baik. Jadi ini ada pertanyaan dari Muhammad Saiful. Ini kebetulan satu institusi dengan saya di ITS. Jadi Pak M. Saiful ini bertanya kepada Pak Sri Hartono. Ya. Pak Sri, bagaimana strategi edukasi kepada UMKM untuk menyadari bahwa saat ini akibat COVID-19, standar yang dibutuhkan, terutama standar pelayanan akan semakin tinggi. Banyak UMKM yang menganggap COVID ini sebagai peluang bisnis. Contohnya kemarin banyak UMKM yang jualan masker dan juga alat kesehatan, tapi sebetulnya itu adalah bencana bagi bisnis mereka. Bisa ditanggapi, Pak Sri? Ya, terima kasih sekali Pak Tirto. Ya, menarik sekali pertanyaannya tadi. Jadi sebetulnya bisnis UMKM ini sebetulnya saat ini adalah bisnis yang paling menjanjikan sebetulnya, karena dengan skala yang tidak terlalu besar, agilitas itu bisa menjadi lebih cepat, Pak Tirto. Nah, apa yang bisa kita lakukan para pelaku di lini UMKM? Tentunya satu, seperti yang saya jelaskan di penjelasan saya tadi,
kreativitas dan inovasi dari para pelaku usaha di UMKM ini yang harus didorong. Jadi kita dari institusi kampus itu memang harus intens memberikan edukasi bagaimana kita meng-create produk yang bagus, kemudian yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian kecepatan layanan itu menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh para pelaku di UMKM, Pak Tirto. Jadi tanpa itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa hanya monoton menjual produk yang misalkan menggunakan atau menjual masker, maskernya sama dengan yang lain, nggak bisa. Kita harus membuat masker yang unik dan sebagainya. Itu butuh kreativitas. Itu salah satu contohnya. Kemudian jangan hanya menawarkan masker, tentunya ditawarkan produk-produk lain. Misalkan sarung tangan, kalau misalkan kita pakai glove mahal, kemudian kita membuat sarung tangan yang dari plastik yang seperti itu. Nah ini butuh edukasi. Mereka tidak mampu menjangkau itu. Nah tugas kita dari kampus untuk bersama-sama memberikan edukasi untuk meningkatkan bahwa betapa pentingnya inovasi dari pelaku usaha di UMKM itu sendiri. Saya pikir begitu, Pak Tirto. Menarik sekali ya jawabannya ya, pertanyaannya. Ya, di sini Pak Berto masih banyak orang bertanya, Pak Berto. Apakah bisa kita berikan satu pertanyaan lagi buat Pak Sri? Bisa. Ya, kepada tadi Bapak M. Saiful, mohon agar menuliskan nama dan juga alamatnya ya untuk keperluan pengiriman hadiah ya. Wah ini udah mulai banyak ini Pak. Ini saya coba, tapi sepertinya hanya saya coba bacakan pertanyaan dari Ibu Hamsyah dari Kalimantan Selatan. Luar biasa jauh sekali nih yang bertanya. Pak Sri mau tanya, bagaimana trik dan tips dalam beradaptasi dengan kebutuhan konsumen dalam masa pandemi COVID saat ini? Nah, monggo Pak Sri dijawab. Ya, terima kasih sekali. Wah, pertanyaannya menarik sekali. Ini kan trik dan trik bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kan kalau dalam pemasaran modern itu selalu diadakan namanya riset pasar, gitu kan. Tapi kalau di level UMKM rasanya tidak mungkin bisa melakukan yang namanya riset pasar. Nah, tentunya kita bisa bertanya dari kolega, dari saudara, dari tetangga sebelah, kira-kira apa yang dibutuhkan. Misalkan kita bicara mengenai pricing, isu mengenai harga, kita harus intip-intip nih warung sebelah jualnya berapa, kemudian kita pantasnya menjual berapa disesuaikan dengan kualitas produk kita. Atau misalkan harga kita lebih mahal dari produk yang lain, harus ada semacam penjelasan kenapa produk saya harus mahal. Itu adalah salah satu cara kita bisa memenangkan kompetisi di market. Nah selama ini, selama saya mendampingi para pelaku usaha UMKM, ya mereka itu tidak pernah melakukan yang namanya modifikasi ataupun merubah tampilan ataupun feature dari produk itu, kemudian menjelaskan benefitnya yang seperti apa, itu nggak pernah dilakukan. Nah harusnya para pelaku usaha UMKM itu melakukan itu juga, berlaku seperti pemasar perusahaan besar, cuman skalanya yang kecil. Sebetulnya kalau skala kecil, Bapak Ibu sekalian, itu lebih mudah untuk menjadi lebih lincah. Kenapa? Karena sosnya itu bisa dikendalikan langsung oleh pemiliknya, bahkan pemiliknya ya penjualnya ya juga pemarketernya, itu lebih mudah. Lintas untuk koordinasi itu lebih mudah. Kalau di organisasi besar lebih complicated. Karena perubahan satu masalah di satu lini, di lini lain itu tidak bisa. Nah, di sini sebetulnya UMKM di era yang sekarang itu harusnya bisa lebih cepat mengambil kesempatan itu dengan baik, Pak. Saya pikir demikian, Pak Mubi. Terima kasih.